Terima kasih masih bersama kita di proses dan formulasi kebijakan publik di bagian kedua ini. Mari kita lanjutkan diskusi kita hari ini di pertemuan yang kedua, di bagian yang kedua mengenai model-model formulasi kebijakan. Kalau di awal tadi kita bicara mengenai apa saja aktornya, bagaimana perannya, seberapa penting aktor itu dalam formulasi kebijakan. Maka yang kedua ini kita membahas mengenai model formulasi kebijakan. Mengapa harus ada? Jadi tentu di depan sudah kita bahas bahwa merumuskan kebijakan itu bukanlah suatu proses yang sederhana dan mudah. Kenapa? Karena banyak sekali mereka yang terlibat, aktor-aktornya banyak, kemudian kekuatan yang saling berpengaruh karena setiap aktor, setiap pihak tentu ingin memperjuangkan kepentingan mereka sendiri, gitu ya. Menginginkan apa yang mereka inginkan itu harus menjadi kenyataan, harus diwujudkan dalam kebijakan. Dan tentu setiap aktor juga tidak ingin bahwa kebijakan itu akan merugikan diri mereka sendiri. Maka proses gontok-gontokan, proses memformulasi, proses merumuskan kebijakan itu merupakan proses yang sangat-sangat kompleks. Oleh karena itu akan lebih mudah dimengerti apabila kemudian kita memandang dari luar gitu secara teori bahwa ini menggunakan model atau pendekatan tertentu. Para ahli mengembangkan model-model perumusan kebijakan ini untuk mengkaji dari prosesnya agar lebih mudah dipahami sebenarnya. Jadi intinya bahwa model formulasi kebijakan itu fungsinya adalah untuk menyederhanakan dari proses perumusan kebijakan itu sendiri. Saya mengutip pendapat dari Anderson, seorang pakar dari kebijakan publik, ada 4 model formulasi kebijakan secara umum begitu. Tentu secara detailnya tidak cukup kalau kita bahas dalam 3 pertemuan yang sangat singkat ini. Monggo silakan nanti Bapak Ibu bisa membaca sendiri lebih lanjut di buku-buku yang sudah disampaikan ataupun di sumber-sumber lain begitu. Ya, empat model yang kita bahas hari ini adalah mengenai sistem politik, model rasional komprehensif, model inkrementalis, dan yang terakhir adalah model penyelidikan campuran atau fixed scanning begitu. Ya, yang pertama adalah model sistem politik. Model ini didasarkan bahwa menentukan kebijakan itu dari konsep teori informasi begitu ya, bahwa ada inputsnya, ada with inputsnya, ada outputnya, ada feedbacknya. Jadi ada masukan, ada proses di situ, kemudian ada keluar dan juga ada feedback atau umpan balik. Dan ini memandang bahwa kebijakan ini merupakan respon dari sistem politik terhadap lingkungan yang ada. Jadi kebijakan merupakan hasil output dari sistem. Maksudnya bagaimana? Ya ini sebagai sistem politik yang berfungsi untuk mengubah tuntutan. Jadi di masyarakat itu ada tuntutan, ada keinginan, ada dukungan, ada sumber-sumber yang muncul. Kemudian semua itu dimasukkan dalam konteks input. Dan kemudian dijadikan keputusan yang otoritatif bagi seluruh anggota masyarakat dalam konteks outputnya. Jadi ada tuntutan dari masyarakat, ada dukungan juga dari masyarakat untuk melakukan suatu kebijakan dan akhirnya proses itu mewujud menjadi uh, kebijakan yang ditelurkan oleh atasan begitu, model yang sangat sederhana. Yang kedua disebut dengan rasional komprehensif. Ini kebijakan sebagai maximum social gain, bahwa suatu kebijakan merupakan hasil untuk memberikan manfaat yang maksimal bagi masyarakat. Proses penyusunan kebijakan ini harus didasarkan pada kebutuhan yang sudah diperhitungkan secara rasional. Jadi konteksnya adalah diperhitungkan itu tadi. Jadi secara rasional adalah secara akal sehat begitu, secara logika bahwa apa yang dikorbankan ini tidak seberapa dibanding dengan hasil yang dicapai. Atau dengan kata lain apa yang akan dicapai ini lebih tinggi, lebih bermanfaat, lebih menguntungkan daripada apa yang harusnya dikorbankan di sana. Proses perumusan kebijakan publik ini akan membuahkan hasil atau dampak yang baik kalau didasarkan atas proses pemikiran yang rasional dan didukung oleh data serta informasi yang lengkap. Namun di sisi lain bahwa diakui tidak semua masalah atau kenyataan di lapangan itu bisa diterima secara rasional begitu. Bahkan ada data yang didapat ini bisa jadi berbeda dari satu dengan yang lain.
Jadi secara sederhana boleh dikatakan bahwa model rasional komprehensif ini adalah suatu model kebijakan yang didapatkan untuk memberi manfaat yang optimum, yang terbaik untuk masyarakat demi kepentingan masyarakat, dan semua diperhitungkan secara rasional. Ini adalah model ideal dari perumusan kebijakan. Prosesnya cukup lama karena prosesnya membutuhkan kalkulasi begitu, kalkulasi yang secara logika, secara rasional bisa diterima. Ada perbedaan yang mendasar dengan model yang komprehensif tadi. Rasional komprehensif adalah yang disebut dengan model inkrementalis, bahwa ini kebijakan itu adalah perubahan sedikit-sedikit dari kebijakan yang sudah ada sebelumnya sebenarnya. Jadi merupakan memandang bahwa kebijakan publik ini adalah kelanjutan kegiatan pemerintah di masa lalu sebelumnya yang sudah ada dan ditambah atau diubah atau dimodifikasi sedikit-sedikit disesuaikan dengan kenyataan saat ini. Tidak perlu analisa yang cermat seperti halnya model komprehensif tadi. Tidak perlu terlalu teliti atau terlalu komprehensif, cukup melihat kebijakan yang telah ada, kemudian disesuaikan dengan masalah yang ada sekarang, kemudian diubah sedikit. Maka yang terjadi adalah kebijakan yang tidak benar-benar menjadi pemecahan masalah sebenarnya, karena hanya mengikuti kebijakan sebelumnya. Dan umumnya kebijakan atau model inkrementalis ini hanya untuk menyelesaikan masalah yang saat ini ada dalam jangka pendek. Sehingga ketika perubahan kebutuhan, sehingga ketika kemudian masalahnya berbeda, maka dia harus berubah lagi kebijakannya. Dan tentu ada keterbatasan gitu ya dalam konteks ini, yakni itu tadi bahwa pembuat keputusan hanya modifikasi atas kebijakan yang ada sebelumnya. Bahkan kemudian tidak dilihat juga kebijakan sebelumnya ini cukup efektif atau tidak, sudah sesuai dengan yang diinginkan atau tidak, hanya mengubahnya sedikit. Maka kemudian muncul di model yang keempat, namanya mix scanning atau penyelidikan campuran. Ini adalah gabungan dari model rasional dan model inkremental, di mana di satu sisi mempertimbangkan tingkat kemampuan dari pembuat kebijakan untuk memobilisasi kekuasaannya serta semakin efektif untuk mengimplementasikan keputusan mereka. Atau dengan kata lain adalah gabungan dari model rasional yang memang keputusan itu perlu analisis yang kuat, yang ketat, yang logis, yang rasional, yang disusun secara fundamental begitu, tetapi juga dia diharapkan tidak mengubah banyak, hanya mengubah sedikit dari keputusan fundamental yang telah dibuat sebelumnya. Jadi ini sekali lagi gabungan dari dua kebijakan atau dua model perumusan kebijakan yang sudah ada. Sebagai penutup untuk sesi ini Bapak Ibu, bahwa tidak ada model yang paling baik sebenarnya, dan sesuai dengan di antara sekian banyak model itu yang menentukan model yang akan dipakai itu yang baik atau yang tidak tentu berlandaskan kepada kriteria-kriteria tertentu yang sesuai dengan kebutuhannya.